Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. Introducing, my name is Zaskia Nurfitri from Management Study Program. How are you? I hope you always in good healthy and will in my presentation today. Okay guys, I will start presentation. Pengertian part of speech merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk 8 kategori utama dalam pengelompokan kata menurut fungsi dalam kalimat. Part of speech ini terdiri dari hal berikut: noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, proposition, kata depan, conjunction, kata hubung, interjection, kata reflect. Noun atau kata benda. Noun adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dari segala yang dibedakan. Saya akan membacakan satu contoh dari kalimat noun. I have 3 cats in my house. Atau saya mempunyai 3 kucing di rumah. Ada beberapa macam noun, di antaranya adalah sebagai berikut. Countable noun dapat dihitung seperti book, car, dan lainnya. Uncountable noun tidak dapat dihitung seperti happiness, milk, water, dan lainnya. Common noun atau umum seperti country, dessert, dan lainnya. Proper noun atau spesifik seperti Indonesia, Joko Widodo, dan sebagainya. Abstract noun menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter seperti ide, love, dan sebagainya. Concrete noun merupakan material atau berwujud nyata seperti cheese, man, gold, dan lainnya. Collective noun atau nama kelompok atau perkumpulan seperti class, couple, dan lainnya. Pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah penggunaan kata sebagai pengganti kata benda atau noun. Akan saya bacakan salah satu contohnya. That girl is so beautiful. Atau gadis itu sangat cantik. Pronoun bisa berupa subjek I, you, we, they, his, it. Objek me, you, us, him, her, him, it. Possessive adjective atau kata kepunyaan seperti my, your, our, their, her, his, its. Possessive pronoun kata ganti kepunyaan my, your, our, theirs, her, his. Dan refleksi pronoun atau kata ganti diri sendiri seperti myself, yourself, dan sebagainya. Verb atau kata ganti. Verb atau kata ganti adalah kata yang menceritakan apa yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu.
Contohnya akan saya bacakan salah satunya. Jeffrey sending me a letter. Atau Jeffrey mengirimiku surat. Dalam verb terdapat kata kerja beraturan atau regular verb dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan dengan pola tertentu. Untuk verb 2 dan verb 3 biasanya hanya ditambah di or did. Irregular verb adalah verb yang tidak menerapkan aturan dari regular verb. Verb jenis ini tidak menggunakan akhiran di or did, seperti halnya dalam regular verb. Adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti dari suatu kata benda agar lebih spesifik. Saya akan bacakan salah satu contohnya. The young girl met her friend. Atau gadis muda itu bertemu dengan temannya. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang ditambahkan pada verb untuk memodifikasi makna, memberitahu tentang kapan, di mana, bagaimana, dengan cara apa, atau sejauh mana tindakan dilakukan, dan banyak diakhiri dengan kata li. Akan saya bacakan salah satu contohnya, seperti I can solve is math problem early. Atau kamu dapat memecahkan soal. Adverb ada 7 jenis. 1. Adverb of time atau kata keterangan waktu seperti now, tonight, dan lainnya. 2. Adverb of manner, first, heard, dan lainnya. Adverb of genre atau kata keterangan tingkat seperti with, so, dan lainnya. Adverb of modality atau kata keterangan modalitas seperti likely, maybe, dan lainnya. Adverb of frequency contohnya always, daily, dan lainnya. Adverb of place contohnya here, been, dan lainnya. Adverb of focus atau kata kerja fokus seperti also, even, just, dan lainnya. Preposition atau kata depan adalah kata yang ditempatkan sebelum kata benda atau kata ganti menunjukkan lokasi atau arahannya. Akan saya bacakan salah satu contohnya seperti Randy arrived to his home at 9 p.m. Randy pulang ke rumahnya jam 8 malam. Dan di preposition ada beberapa jenis, seperti preposition of time atau kata depan berdasarkan waktu seperti at, dipakai untuk waktu yang spesifik. On dipakai untuk hari dan tanggal. In dipakai untuk bulan, tahun, abad, waktu, musim, dan periode yang lama atau panjang. Preposition of place, kata depan berdasarkan tempat. Seperti at dipakai untuk tempat yang spesifik seperti atau point.
On dipakai pada permukaan horizontal atau vertikal. In dipakai jika berada di ruangan yang tertutup, negara, atau suatu area yang luas. Proposition direction. Kata depan berdasarkan arah. Proposition. Posisi yang menunjukkan arah. Proposition of again. Proposition yang menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan. Proposition of instrument. Proposition yang ditunjukkan sebab suatu terjadinya cara benda atau alat. Conjunction atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan kata prasa dan klausa lainnya. Akan saya bacakan contohnya salah satu. I love you, but I hate you. Aku mencintaimu, tapi aku membencimu. Conjunction ada beberapa jenis, antaranya yang pertama adalah coordinating conjunction. Adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya yang sederajat. Di antaranya adalah for, and, but, or, so. Yang kedua, correlative conjunction adalah kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan unsur kalimat, kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa. Di antaranya adalah not only, but also, neither. Yang terakhir adalah subordinating conjunction adalah kata sambung yang menghubungkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Di antaranya adalah after, before, as, dan lain sebagainya. Sekarang sudah di bagian akhir part of speech, yaitu interjection atau kata refleks. Adalah kata yang mengungkapkan emosi yang kuat atau mendadak. Dan contohnya akan saya bacakan salah satunya. Hey you, how are you? Atau hey kamu, apa kabar? Sekarang ada di slide kedua terakhir, ada pembahasan lebih rinci dari interjection. Akan saya bacakan. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Secara umum, interjection dipakai menjadi dua jenis utama, yaitu primarily interjecti yang merupakan kata yang berasal atau timbul dari bunyi, bukan berasal dari kelas kata yang ada. Contohnya, atau for, aha, sudden, ber, bait, old, told. Sedangkan secondary interjection adalah kata yang timbul dari bunyi kelas kata. Contohnya, bless you, hey, he, should, will, hit. That's all from presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.